Bermain ngelawan para pesepak bola top dunia, bocah ini bukannya minta jersey, malah bakat mereka yang dikopi. All Football Talent is Mine, Part 4. Setelah semua urusan selesai, kedua orang tua Hoyong kemudian berpamitan. Sambil memeluk anaknya, si ibu mengatakan, jika keadaan makin sulit, Hoyong gak harus memendamnya sendiri. Beritahu kami kapanpun kamu butuh bantuan. Semenjak hari itu, Hoyong memanfaatkan waktunya dengan baik, terutama belajar bahasa Portugis. Dia berterima kasih ke ibunya karena telah mengajarinya sampai tahap tertentu. Maria Choi juga mengumpulkan anak-anak luar negeri untuk menjadi tutor. Dari pagi sampai sore hari, Hoyong berlatih di akademi usia 9 tahun. Sebelum dia bergabung secara formal, Hoyong harus menguasai kemampuan dasar sampai periode registrasi pemain di bulan April. Dan saat matahari terbenam, dia kembali ke asrama. Tidak mau menyia-nyiakan waktu yang dia tukarkan dengan nyawanya, Hoyong langsung bangkit meski baru kembali dari akademi. Hoyong kemudian keluar dari kamar berniat bergaul dengan anak-anak lainnya. Tapi tiba-tiba mata Hoyong langsung bertemu dengan Neng Monica yang ada di sebelah kamarnya. Bunga-bunga merah pun langsung berjatuhan saking Hoyong terpesonanya. Dan saat Neng Monica menyapanya sambil mengkruel-kruelkan rambutnya, Hoyong yang tambah terpesona malah menjadi gagu. Saking groginya, Hoyong malah nanya apakah Monica bisa bahasa Korea. Dan pertanyaan itu dia ucapkan dalam bahasa Korea. Menyadari kalau yang dia ucapkan cukup konyol, Hoyong pun menarik kembali kata-katanya dan hendak pergi ke lantai bawah. Tapi Monica kemudian bertanya apakah Hoyong bisa bahasa Inggris. Sambil mengangguk, Hoyong kemudian bilang kalau dia bisa meski cuma sedikit. Dan setelahnya, Hoyong diajak ke kamar Monica buat saling bercerita tentang diri mereka masing-masing juga keluarganya. Saat Hoyong tahu kalau Monica punya darah campuran dari beberapa negara, dia terlihat melongo. Selain itu, nih cewek juga bisa beberapa bahasa, mulai dari bahasa Spanyol, Portugis, Rusia, bahkan juga bahasa Inggris. Ngedenger itu, Hoyong langsung mengaktifkan penglihatan bakatnya. Kilatan cahaya bermunculan membentuk status window milik Monica. Bakat yang dimiliki, bakat senam level B. Indra bahasa bawaan level B, keseimbangan tubuh merata level B-, dan fleksibilitas yang anggun level C. Dan ada 3 syarat buat nyalin salah satu dari keempat bakat yang dimiliki Monica. Yang pertama, berbicara dalam bahasa asing selama 6.000 menit. Yang kedua, lulus uji sertifikasi bahasa internasional Brazil. Dan yang ketiga, peregangan bersama lebih dari 300 menit. Dari percakapan itu, Hoyong dan Monica terlihat semakin dekat, bahkan kini mereka resmi berteman. Waktu berjalan begitu cepat antara berlatih, belajar, dan juga bersosialisasi. Hoyong melakukan itu semua dengan sungguh-sungguh. Dan saat semester baru dimulai, Hoyong pun masuk ke sekolah dasar yang ada di sana. Meskipun beberapa kali dia mendapatkan perlakuan rasis, tapi kebanyakan masalah dapat diselesaikan dengan sepak bola. Dan karena kemampuan Hoyong yang di atas rata-rata anak seusianya, dia pun selalu mencetak banyak gol dan kemenangan yang ngebuat anak-anak lokal mulai tertarik kepadanya. Sementara di sore harinya, Hoyong diajari Monica tentang bahasa Portugis, dan itu adalah waktu tersibuk dan penuh semangat dalam hidupnya. 2 bulan kemudian, tepatnya pada bulan April, Hoyong telah berhasil menyalin 2 bakat yang dimiliki Monica, yaitu indra bahasa bawaan level C+, dan juga fleksibilitas yang anggun level C. Kini di status windownya, Hoyong telah memiliki 11 bakat. Saat Hoyong memandang kagum ke bakat-bakat yang dimilikinya, tiba-tiba Maria dan Monica memanggilnya. Mereka yang khawatir tentang tes sertifikasi bahasa Portugis Hoyong kemudian menanyakan tentang hasil ujian itu. Mereka terlihat sangat tegang ketika Hoyong akan memberitahukannya. Dan ternyata Hoyong berhasil lulus dalam sertifikasi tes tersebut. Maria dan Monica yang selalu mengajari Hoyong bahasa Portugis sontak terlihat bahagia mendengar kabar itu. Dan yang tersisa sekarang adalah memenangkan kontrak dengan tim Sao Paulo FC. Di suatu ruangan terlihat Hoyong yang sedang duduk berhadapan dengan Bianca, manajer tim remaja Sao Paulo. Dia berterima kasih pada Hoyong karena udah bekerja keras selama 88 hari ini.
Bianca kemudian memberikan selamat karena Hoyong telah lulus dalam evaluasi GPA dengan skor 9,13. Nilai itu merupakan yang tertinggi bagi pemain sepak bola, dan skor itu sedikit menurun karena kemampuan bahasa Portugis Hoyong. Dari 24 pertandingan melawan akademi lain, Hoyong menciptakan 20 gol dan juga 6 assist. Skor GPA-nya adalah 9,33. Dan untuk tes kesehatan, Hoyong dapat 9,35. Karena poin GPA yang sangat tinggi, Hoyong pun akan mendapatkan kontrak yang tinggi pula, yaitu kontrak tingkat 1. Berdasarkan nilai kontrak, Hoyong akan mendapatkan bayaran sebesar 250.000 won per minggu. Kalau dirupiahin itu sekitar 2.500.000. Dan kalau sebulan artinya Hoyong mendapatkan 10 juta rupiah. Itu belum termasuk dengan bonus tambahan seperti bonus partisipasi liga dan juga bonus jika mencetak gol. Bocil umur 9 tahun tapi gajinya udah melewati UMR Jakarta. Gokil. Itu bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan gajinya dulu ketika berumur 24 tahun. Singkat cerita, Bianca menjelaskan kalau Hoyong akan bergabung dengan Sao Paulo FC Under 13. Ngedengar itu, Hoyong terlihat bersemangat karena dia akan kembali bertemu dengan Casemiro CS. Keesokan paginya, Hoyong yang sedang latihan dipanggil oleh Monica yang menyuruhnya agar segera siap-siap. Hoyong kemudian diantarkan Maria menuju tempat pelatihan FC Sao Paulo Under 13. Dan saat dia sampai di tempat latihan barunya, seseorang asisten pelatih langsung mengajaknya berkeliling. Dan saat Hoyong memasuki lapangan, di sana sudah terdapat banyak pemain yang sedang melakukan pemanasan. Walaupun latihan dimulai 30 menit lagi, tapi mereka sudah berada di dalam lapangan. Hoyong terlihat terkesan dengan kedisiplinan para pemain FC Sao Paulo. Tapi tiba-tiba beberapa orang menghampirinya dan menanyakan tentang hasil GPA Hoyong. Dan saat mereka tahu kalau GPA Hoyong adalah 9,33, mereka pun langsung terkagum-kagum. Tapi sebagian pemain lainnya yang ngedengar itu terlihat semakin waspada terhadap Hoyong. Karena bagaimanapun juga mereka harus berkompetisi untuk bisa dipilih menjadi pemain di tim utama. Melihat tatapan-tatapan itu, Hoyong sama sekali tak terintimidasi. Tapi tiba-tiba Douglas Costa dan Casemiro yang baru datang langsung mempertanyakan kenapa Hoyong ada di tempat ini. Melihat dua orang berbakat di hadapannya, seketika Hoyong pun mengaktifkan penglihatan bakatnya dan berkata, "Aku di sini untuk mengambil bakat yang tidak bisa aku ambil sebelumnya. Berikan itu semua padaku." Di pinggir lapangan, Douglas dan yang lainnya terlihat sedang membicarakan Hoyong. Dengan bergabungnya bocah Korea itu, Casemiro meyakini kalau peringkat liga tim mereka akan meningkat. Ngedenger itu, pemain lainnya menanyakan apakah tuh bocil memang sebagus itu sampai bisa mengangkat tim mereka. Dia cukup bagus terutama dalam mencetak gol. Meski tim Sao Paulo telah memenangkan Liga Under 13 7 kali, tapi saat ini kondisi mereka sedang tidak baik-baik saja. Dan itu dikarenakan striker mereka yang sedang absen. Itulah mengapa pelatih Carlo membawanya kemari. Casemiro kemudian menyadari kalau Hoyong tumbuh lebih tinggi dalam waktu yang sangat singkat. Dan Douglas pun mengiyakan kata-kata itu. Saat sesi latihan dimulai, pelatih Carlos menginstruksikan mereka untuk memulainya dengan hal-hal yang dasar. Meski tidak ada yang spesial, tapi Hoyong merasakan ada sesuatu yang berbeda. Saat sesi latihan tanding, Hoyong yang terus dijaga ketat tidak bisa memberikan operan dengan baik ke teman setimnya. Meski dia udah belajar banyak hal dasar dalam passing, tapi dalam kondisi tertentu dia merasa sangat kesulitan. Bahkan anak-anak lainnya mencemoohnya yang terus melakukan kesalahan passing dan kontrol bola. Asisten pelatih kemudian memberikan Hoyong arahan supaya mempertahankan keseimbangannya dan juga menyempurnakan postur tubuh ketika akan melakukan passing. Dikarenakan Hoyong yang gak menunjukkan potensinya di lapangan, para staf kepelatihan menganggap Hoyong belum layak untuk masuk ke FC Sao Paulo Under 13. Bahkan di antara mereka ada yang menyarankan untuk menurunkannya ke Under 11. Pelatih Carlos kemudian menjelaskan bahwa Hoyong memiliki bakat yang luar biasa, tapi tidak dengan fundamentalnya yang masih kurang. Oleh sebab itu, mereka harus membantu Hoyong berkembang. Bocah itu baru bermain sepak bola selama 6 bulan. Jika mempertimbangkan bakatnya, kita harus memberinya waktu lebih lama untuk berkembang.
Setelah jeda istirahat selesai, para pemain kembali berkumpul di atas lapangan. Meski di sana banyak pemain yang berbakat, tapi Hoyong memutuskan untuk fokus mencuri bakat yang dimiliki Douglas Costa. Yang pertama, latihan dengannya selama 120 menit atau lebih. Dan yang kedua, mencetak 20 gol dari assist yang diberikan oleh Douglas. Jika aku mengcopy bakat sepak bola level B plusnya dan menggabungkan dengan bakat yang sama di level yang sama, apa yang akan terjadi? Di tengah lapangan, Hoyong terlihat sedang bersitegang dengan Douglas untuk memperebutkan posisi striker utama. Saat Douglas menyuruhnya untuk menjadi shadow striker, Hoyong langsung menolaknya dan malah menyuruh Douglas untuk melakukannya sendiri. Sementara dia akan fokus untuk mencetak gol. Dan untuk mengakhiri debat panjang itu, Hoyong mengajak Douglas untuk melakukan balap lari. Siapapun yang menang, dia akan menjadi striker utama di permainan kali ini. Ibuku pernah berkata, orang-orang itu harus tahu batasan mereka sendiri. Kalau begitu, aku akan menunjukkan arti dari kata-kata itu untukmu. Hoyong dan juga Douglas kini udah bersiap di jalur balapan. Dan saat temannya memberikan aba-aba, mereka pun langsung berlari dengan kecepatan penuh. Meski pada akhirnya Hoyong kalah, tapi jarak mereka terpaut sangat dekat. Dan menyadari akan hal itu, Douglas yang seharusnya senang karena menang malah terlihat tertekan. Jika bentuk fisik kita sama, mungkin dia akan menang. Pada akhirnya, meski dia yang menang, Douglas membiarkan Hoyong untuk menjadi striker utama di latihan hari itu. Sementara Douglas akan menjadi backup untuk Hoyong. Dengan kerjasama yang baik, Hoyong terus mencetak gol dari assist-assist yang diberikan Douglas padanya. Dan dalam waktu 3 minggu, 2 persyaratan untuk menyalin salah satu bakat Douglas pun telah terpenuhi. Dan dari kedua bakat Douglas yang tersisa, Hoyong memilih bakat sepak bola level C+. Dan saat bakat itu tersalin ke status windownya, bakat itu saling beresonansi dengan bakat sejenisnya dan menaikkan levelnya menjadi bakat sepak bola level C+2. Tapi efek sampingnya, selama 7 hari ke depan, Hoyong tidak bisa menyalin bakat yang lain. Setelah meningkatkan bakat sepak bolanya dan terus berlatih, Hoyong terlihat lebih bagus dalam melakukan passing. Bahkan hanya dalam waktu 1 bulan, di situasi apapun dia bisa mempertahankan postur yang sempurna, bahkan operan Hoyong semakin akurat. Menyadari perkembangan Hoyong yang signifikan, anak-anak yang sebelumnya mengejek Hoyong pun menjadi terpukau. Hoyong terus diajari hal-hal dasar dari para pelatih yang ada di sana. Dan dengan bakat sepak bolanya yang sudah berkembang, dia pun mencerna itu dengan sangat singkat. Saat latihan menembak, Hoyong pun mengajak Casemiro buat bermain crow game 1 ronde. Crown game adalah permainan di mana seseorang yang memegang bola sampai waktu yang ditentukan dia akan menjadi raja. Dan yang kalah harus memenuhi keinginan sang raja. Yakin dengan kemampuannya, Casemiro pun menyetujui tantangan itu. Tapi sebenarnya itu cuma sekedar alasan supaya Hoyong bisa menyalin salah satu bakat yang dimiliki Casemiro. Dan ada 2 syarat yang harus diselesaikan. Yang pertama, berlatih dribble bersama selama lebih dari 120 menit. Dan yang kedua, dribble bola selama 5 menit tanpa dicuri oleh Casemiro. Bola dimulai dari kaki Hoyong, tapi belum sampai 3 menit Casemiro berhasil merebutnya dari kaki Hoyong. Meski Casemiro adalah pemain yang menjanjikan, tapi Hoyong sadar kalau fundamental sepak bolanya masih tertinggal jauh. Dan sebagai hukuman, Hoyong pun harus berlari memutari lapangan. Setiap harinya, Hoyong terus berlatih lebih keras dibandingkan para pemain lainnya untuk mengejar ketertinggalannya. Dan setelah 1 bulan berlalu, Hoyong berhasil mengalahkan Casemiro dalam crown game dengan waktu mempertahankan bola selama 5 menit. Dan dengan itu, kedua syarat penyalinan bakat Casemiro pun terpenuhi. Hoyong kemudian memilih blocking bola yang baik level C untuk menjadi bakat dia selanjutnya. Setiap kali Hoyong mendapatkan bakat, dia merasa seperti membuat fondasi untuk menjadi seseorang pemain bola profesional. Ngelihat perkembangan Hoyong yang terus meningkat, sang pelatih pun merasa kalau Hoyong udah siap untuk ikut serta dalam pertandingan liga. Para staf pelatih lainnya yang sebelumnya meragukan Hoyong kini dibuat terkagum-kagum sama perkembangan Hoyong di lapangan. Bahkan tanpa ragu mereka mengatakan kalau Hoyong adalah salah satu dari yang terbaik untuk Liga Under 13. 1 Agustus 2023, hari di mana Liga Mingguan Under 13 ronde ke-23 dimulai.
Carlos sebagai pelatih Sao Paulo Under 13 menginstruksikan pemainnya untuk memberikan penampilan terbaik mereka. Karena di pertandingan kali ini adalah laga krusial untuk timnya yang berperingkat 4. Pemain kunci dari tim lawan adalah kartu as dan tembok pertahanan timnas Brazil Under 13. Sang pelatih kemudian menyuruh Hoyong untuk menekan ke depan sembari membuka celah dan bergantian dengan Douglas. Di masa lalu, Hoyong cuma bisa menyaksikan para pemain bola profesional dari TV rumahnya. Tapi sekarang dia berhasil berdiri di lapangan yang dia impi-impikan. Saat Hoyong bersalaman dengan Pabia, dia langsung mengaktifkan penglihatan bakatnya. Dan terdapat 3 bakat yang dimiliki oleh pemain itu. Bakat sepak bola level C+, kaki cepat seperti motor level B, distribusi bola seperti pisau level C, dan tackle yang akurat level C-. Dan ada 2 syarat yang harus terpenuhi untuk menyalin salah satu bakat tersebut. Yang pertama memenangkan pertandingan dan yang kedua mencetak 2 gol. Ngelihat bakat yang dimiliki Pabia, Hoyong sama sekali gak terkesan karena sebelumnya dia sudah berlatih bersama Douglas dan juga Casemiro yang memiliki bakat yang lebih bagus dan itu ngebuat standarnya menjadi lebih tinggi. SC Paestan versus Sao Paulo pun dimulai. Di dalam lapangan, meski Hoyong dapat kawalan ketat dari Pabia, tapi dia bisa mempertahankan bolanya dengan sempurna. Carlos yang ada di pinggir lapangan melihat sosok Hoyong yang berbeda dibandingkan pertama kali dia datang. Bahkan kini dribbling dan passingnya di luar ekspektasi. Begitupun dengan kemampuan bertahannya yang juga meningkat dengan pesat. Itu seperti mendominasi lapangan sendirian. Bahkan Pabia yang disebut penjaga tembok besi tidak bisa menandingi Hoyong. Saat waktu udah memasuki 15 menit babak pertama, Hoyong dan juga Douglas memulai kerjasamanya. Douglas nyoba narik salah satu pemain lawan ke dekat Hoyong. Dan saat pemain itu terhenti oleh Hoyong yang ada di hadapannya, Hoyong memberikan bola itu ke Douglas. Setelah itu mereka berdua berlari melewati para pemain itu. Meski kembali dihadang pemain lawan, tapi dengan kecepatannya Hoyong bisa melewati mereka. Bola kembali dikirimkan ke Hoyong yang kini udah ada di depan gawang. Dan satu tembakan langsung ngebuat bola itu bersarang ke gawang lawan. Hoyong terlihat sangat bahagia sampai-sampai dia melupakan selebrasi ikoniknya. Saat babak pertama akan segera berakhir, sang pelatih terlihat sangat puas dengan semua kemajuan yang ada dalam diri Hoyong. Selain passing yang akurat, kontrol bola yang sempurna, Hoyong juga bisa menghemat energinya di dalam lapangan. Bahkan si Pabia lagi-lagi dibuat frustasi sama kemampuan bocah di hadapannya. Saat dia memutuskan buat gak ngelepasin Hoyong, lagi-lagi Hoyong dan juga Douglas ngelakuin switching. Tapi saat pemain lawan berpikir kalau bola itu akan dioperkan ke Hoyong, tiba-tiba bola itu malah diberikan ke Casemiro yang berlari dari sayap kiri. Pemain lawan yang tertipu terlihat terdiam, sementara para pemain dari FC Sao Paulo terus bergerak maju. Casemiro yang ngelihat Hoyong ada di posisi yang kosong langsung mengirimkan bola cepat ke arahnya. Dan dengan bakat sentuhan bola yang halus level C+, Hoyong pun menerima bola itu dengan sempurna. Dan dengan kaki kirinya, Hoyong pun menembakkan tendangannya. Tapi sayangnya bola itu berhasil ditepis kiper lawan. Meski terlihat sangat kecewa, tapi Hoyong kembali bangkit dan yakin kalau dengan bakatnya yang sekarang dia bisa menciptakan peluang seperti itu kapanpun dia mau. Saat memasuki sesi istirahat babak pertama, sang pelatih dari tim lawan memarahi Pabia lantaran dia tidak becus dalam mengawal Hoyong. Meskipun dia sempat membela diri, tapi itu justru ngebuat sang pelatih tambah mengomelinya. Sang pelatih meminta mereka untuk segera beradaptasi dengan permainan lawan yang tidak konvensional. Kita baru saja membawa tim ini ke posisi ketiga di liga. Kita tidak bisa membiarkan Sao Paulo menghalangi tim kita. Sementara di ruang ganti FC Sao Paulo, Carlos menginstruksikan pemainnya untuk menyerang ketika pemain bertahan lawan sudah kelelahan. Dia yang sadar kalau Hoyong menghemat energinya di babak pertama, kemudian menyuruh Hoyong untuk all out di babak kedua nanti. Dan Hoyong pun mengiyakannya dengan senang hati. Memasuki awal babak kedua,
Para pemain lawan terlihat mengubah formasi awal mereka. Carlos yang ngelihat itu bukannya resah tapi malah tersenyum. Meski mereka mengurangi disorganisasi defensif dengan bermain lebih mundur untuk melindungi area yang ditentukan, tapi dengan semua materi yang telah Hoyong pelajari selama latihan, dia dengan cepat bisa menemukan kelemahan pertahanan lawan. Dan dengan Casemiro juga Douglas Costa, Hoyong berhasil menerobos ke depan. Hoyong yang mendapatkan bola terus mendapatkan kawalan yang ketat dari para pemain bek lawan. Tapi Hoyong yang sekarang berbeda dengan yang dulu. Meski dihimpit oleh dua pemain, dia berhasil memberikan operan yang sangat sempurna ke Douglas Costa. Dan Douglas pun memanfaatkan umpan itu untuk kemudian menjadikan gol kedua bagi keunggulan FC Sao Paulo. Di pertandingan perdananya, Hoyong sukses membawa Sao Paulo meraih kemenangan, bahkan mencatatkan namanya di papan skor dengan 1 gol dan juga 1 assist. Ditambah lagi di pertandingan kali ini, dia kembali berhasil menyalin salah satu bakat dari pemain lain. Saat hendak meninggalkan lapangan, Carlos menepuk punggung pemainnya sambil mengucapkan terima kasih atas kerja keras mereka. Dan saat giliran Hoyong, dia malah mengeplak kepala Hoyong. Untung nih bocah bukan anak yatim, bisa-bisa kena karma tuh si Carlos. Tapi keplakan itu ternyata mewakili perasaan puas Carlos melihat performa Hoyong di lapangan. Setibanya di rumah, Hoyong membagikan jajanan dari uang gajian dan bonus performa yang dia dapatkan. Dan saat Maria mendengarkan cerita Hoyong hari itu, dia terlihat sangat bahagia dengan apa yang telah Hoyong capai. Hoyong kemudian bergegas ke kamarnya, sembari meninggalkan Maria yang mengajaknya makan bersama. Dia mengangkat telepon kemudian melakukan panggilan. Dan ternyata Hoyong menelepon kedua orang tuanya yang ada di Korea. Dengan penuh antusias, Hoyong ngasih tahu mereka kalau hari ini dia terpilih menjadi man of the match. Mereka yang ngedenger itu jelas terlihat kaget dan langsung bersorak atas prestasi anaknya itu. Berbagi kabar bahagia dengan keluarga itu adalah sesuatu yang terbaik, dan melihat mereka bahagia akan memberikan kita kekuatan juga. Pada pertandingan selanjutnya, Sao Paulo kembali mendapatkan kemenangan beruntun. Dan pada bulan September, mereka berhasil mengamankan posisi kedua di Liga. Sejak debut pertamanya, Hoyong telah mengemas 13 gol dan 3 assist dari 8 pertandingan. Dan atas kontribusinya itu, Sao Paulo dapat melaju sampai playoff. Kini dia hanya berjarak 2 pertandingan untuk mengangkat Piala Liga. Para pemain memiliki jeda 3 hari sebelum pertandingan playoff dimulai. Tapi bukannya istirahat, Hoyong malah kembali latihan sendirian. Bu Emily yang ngelihat itu kemudian menghampiri Hoyong dan bilang kalau dia adalah satu-satunya pemain yang menggunakan tempat latihan bahkan baru setengah hari dari pertandingan sebelumnya. Dan sebelum Hoyong pulang, dia membagikan jajanan kastanya panggangnya ke Bu Emily. Sesaat setelah Hoyong pergi, Direktur Sao Paulo memasuki gedung latihan dan kemudian menyapa Emily. Sang direktur kemudian menanyakan jajanan yang Emily pegang. Dan saat Emily memberitahunya kalau itu adalah pemberian dari Hoyong, sang direktur pun terlihat familiar dengan nama tersebut karena pernah disebutkan dalam sebuah laporan. Emily kemudian memuji Hoyong karena dia adalah anak yang mau bekerja keras dan gak cuman ngandelin bakat. Bahkan di saat yang lainnya libur, anak itu masih tetap berlatih sendirian. Ngedenger itu, sang direktur menjadi sangat tertarik dan berencana buat mengeceknya secara langsung. Keesokan harinya, Hoyong masih tetap bekerja keras berlatih sendirian di tempat latihan. Dari 8 pertandingan di Liga, Hoyong berhasil menyalin sebanyak 4 bakat baru. Dan dengan itu, bakatnya bahkan ada yang berevolusi. Hoyong berhasil menggabungkan 2 bakat, gerakan kaki indah level C+, dan kini bakat itu meningkat menjadi level C+2. Hoyong kemudian melanjutkan latihannya dan memfokuskan diri untuk melatih tembakan jarak menengahnya. Karena untuk menyalin salah satu bakat Cabum Kun, Hoyong harus membuat 30 gol dari tembakan jarak menengah 30 meter. Dan setelah 2 jam melatih tembakannya, sebuah notifikasi pun muncul. Bakat tembakan jarak menengah yang sebelumnya level C+, kini telah berubah menjadi level C+2. Tiba babak playoff dimulai. FC Sao Paulo akan kembali berhadapan dengan SC Paysten. Sesaat setelah peluit babak pertama dibunyikan, FC Sao Paulo yang dipimpin oleh Hoyong langsung bergerak menyerang. Para pemain dari SC Paysten bahkan langsung memasang formasi bertahan di menit-menit awal.
Ngelihat perubahan formasi bertahan mereka, Carlos terlihat cukup kagum. SC Paysten mencoba mencegah bola dioperkan ke Hoyong dengan menggunakan 5 gelandang tengah untuk menekannya. Formasi mereka sekarang lebih kompleks dari sebelumnya, tapi kami juga memiliki rencana. Seolah saling memahami, Hoyong dan juga Douglas saling mengoper bola untuk menembus pertahanan lawan. Dan saat bola ada di kaki Hoyong, dia langsung menggunakan bakat gerakan kaki yang indah level C+2 untuk menggocek para pemain lawan. Ketika satu orang dilewati, dua lainnya udah siap buat menghentikan Hoyong. Tapi bak mobil sport yang melaju kencang, mereka kembali dilewati dengan mudah. Bahkan satu orang berhasil dikolongin oleh Hoyong. Apa-apaan orang itu? Bagaimana cara kita memblok orang seperti dia? Setelah melewati para pemain lawan, Hoyong pun akhirnya mencetak gol dengan mudah. Bahkan di babak kedua, Hoyong kembali mencetak gol berturut-turut yang ngebuat Sao Paulo memenangkan pertandingan. Meski sang pelatih cukup lega dengan kemenangan itu, tapi dia gak bisa terlalu senang karena lawan mereka selanjutnya di final adalah SC Kontien. Mereka adalah tim yang sangat kuat dikarenakan ada pemain jenius di skuad itu. Di hari berikutnya, saat sesi latihan, sang pelatih mengarahkan mereka untuk berlatih blocking. Karena di pertandingan selanjutnya, mereka harus bisa memblok pergerakan dari Alexandre Pato. Mendengar nama itu, Hoyong jelas mengetahuinya karena orang itu di masa depan akan memiliki julukan Pele kedua, mengantarkan AC Milan pada kejayaannya dan menjadi pemain timnas Brazil yang sangat cemerlang. Dia adalah jenius sepak bola. Meski Pato baru bergabung dengan SC Kontien, tapi dari 14 pertandingan dia sudah mengemas 18 gol. Tapi seberbakat apapun anak itu, sepak bola adalah permainan tim. Dan mengingat dia baru bergabung dengan SC Kontien, kemungkinan kerjasamanya belum terlalu efektif. Menang di sepak bola adalah tentang menjadi lebih baik di keseluruhan tim. Tim yang bermain dengan baik akan menjadi pemenang. Mendengar motivasi dari sang pelatih, para pemain FC Sao Paulo menjadi lebih percaya diri untuk memenangkan pertandingan. Di pinggir lapangan, Carlos dan asistennya terlihat sedang berdiskusi mencari cara untuk menghentikan Alexandre Pato. Sang asisten menyarankan jalan terbaik untuk menghentikan musuh ada di baris kedua. Jika di barisan tengah kokoh untuk pertahanan dan juga bagus untuk distribusi bola, maka itu akan sangat bagus. Tapi masalahnya tim mereka gak punya cukup sumber daya buat ngelakuin itu. Pemain bertahan kita memang cukup bagus, tapi tidak untuk pemain tengah yang bertahan. Ngedengar saran dari asistennya, Carlos pun langsung tersenyum karena mendapatkan sebuah ide. Tiba di hari pertandingan, di ruang ganti pemain, Carlos memimpin timnya untuk memberikan dorongan moral supaya lebih memotivasi para pemain. Setelah itu, dia memanggil Hoyong dan bilang kalau lapangan adalah tempat untuk menunjukkan semua latihannya. Tunjukkan semua yang telah kau dapatkan di latihan. Kini para pemain sudah berada di atas lapangan. Setelah saling berjabat tangan, Hoyong langsung mengaktifkan penglihatan bakatnya untuk mengecek kemampuan yang dimiliki Alexandre Pato. Dan dalam status window bakatnya, Pato memiliki 5 bakat sepak bola. Di antaranya ada bakat jenius sepak bola dengan level A-. Dan untuk menyalin salah satu bakat itu ada 3 syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, menang di final kejuaraan Campeonato Paulista. Yang kedua, terpilih sebagai Campeonato Paulista Sao Paulo Regional Liga Bola Emas. Dan yang ketiga, mencetak 2 gol. Jika aku menyalin bakat itu, akankah aku menjadi jenius juga? Saat para pemain membentuk formasi di lapangan, para pemain dan juga pelatih SC Kontien langsung terkejut dengan formasi yang diterapkan oleh tim Sao Paulo. Hoyong yang sebelumnya ada di depan menjadi striker, kini malah berposisi sebagai midfielder. Dan perubahan itu ngebuat pelatih lawan geram. Sementara Carlos terlihat santai dengan strategi barunya yang dikhususkan untuk menghentikan Alexandre Pato. Flashback beberapa hari sebelum pertandingan dimulai. Hoyong terlihat kaget ketika sang pelatih mengubah posisinya menjadi midfielder. Meskipun Hoyong masih kebingungan akan hal itu, tapi dia meyakini kalau sang pelatih pasti punya alasan tersendiri untuk strategi. Carlos kemudian mengajak Hoyong untuk latihan di luar. Bersama Casemiro, Douglas, dan juga 3 pemain lainnya, Hoyong menerima latihan spesial dari Carlos.
Di latihan itu mereka akan memfokuskan distribusi bola berdasarkan kunci pola. Dan mulai hari itu latihan difokuskan untuk melatih berbagai pola distribusi bola, rute, sampai hubungannya menjadi senatural mungkin. Dengan kemampuan latihan spesial itu, kemampuan Hoyong pun meningkat dengan drastis setiap harinya. Bahkan bakat distribusi bola yang tepat kini mengalami kenaikan. Setelah beberapa hari, sang pelatih kemudian menyuruh mereka berenam untuk kembali bergabung latihan dengan tim utama. Latihan intensif terus berlanjut selama 3 hari tersisa. Carlos terus menggembleng para pemainnya untuk menanamkan distribusi bola dengan berbagai pola. Meskipun para pemain terlihat kelelahan, tapi gak ada satupun dari mereka yang komplain. Karena mereka semua sudah bertekad untuk menyelesaikan musim ini dengan kemenangan. Kunci dari strategi Carlos kali ini terletak di distribusi bola yang menghubungkan antara penyerang dan pelindung di posisi tengah. Dan posisi penting itu akan diambil oleh Hoyong. Kecepatan Pato adalah yang terbaik di liga dan tidak ada cara untuk menghentikannya. Tapi Sao Paulo berbeda dari tim lain karena mereka memiliki Hoyong. Dengan kata lain, strategi ini bergantung pada performa Hoyong yang dimana akan menentukan hasil akhir dari pertandingan ini. Di sisi lain lapangan, sang pelatih dari SC Kontien terlihat sedang merenung karena sebelumnya mereka sudah menyiapkan strategi yang intensif untuk menghentikan pergerakan Hoyong sebagai striker. Dia mengakui kalau perubahan posisi Hoyong adalah strategi yang bagus untuk pemain serba bisa seperti dia. Dan akhirnya peluit tanda pertandingan pun dibunyikan. FC Sao Paulo versus SC Kontien dimulai. Dan bersambung. Jika kalian suka sama alur cerita manhwa ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Yang mau donate juga boleh. Bye.